Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Afla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Hari ini Bu Afla sebagai coach dan Pak Budi menjadi coach ya? Iya, Bu. Betul sekali. Sebelum kegiatan coaching dimulai nih ada beberapa hal yang mungkin sebagai pernyataan yang atau teknis yang akan dilakukan oleh Bu Afla nih. Kira-kira nih strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mengcoachi Pak Budi? Strateginya pertama tentu saya mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan Pak Budi. Selanjutnya memberikan perhatian penuh, dan sebelumnya juga kita sudah ada bincang-bincang sebelum melakukan coaching, merencanakan kapan kami akan melakukan coaching untuk menyamakan jadwal kami. Lalu setelah bincang-bincang sebentar kemarin, kami menemukan jadwal dan sempat saya juga buat beberapa yang pertanyaan yang bisa membantu Pak Budi menemukan solusi. Oke, lengkap sekali ya Bu. Kalau begitu Ya, silahkan Ibu melakukan coaching dengan Pak Budi. baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Oke, Pak Budi kita mulai ya. Baik, mulai. Oke, Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aflah. Ya, alhamdulillah ya Pak Budi, hari ini kita punya kesempatan untuk berbincang-bincang ya. Kemarin Pak Budi datang sama saya gitu ya, kita mau berdiskusi gitu ya Pak Budi. Tolong diceritakan sedikit Pak Budi, biar kita sama-sama paham permasalahan yang akan kita diskusikan bersama hari ini. Iya, baik, terima kasih Bu Aflah. Sebelumnya saya mau nyapa dulu Bu Yuli, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu, Pak. Oh, alhamdulillah Yuli sehat. kan? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Aflah yang sudah bersedia menjadi coach saya di kesempatan ini. Di sini saya mau bercerita sedikit tentang keadaan saya di tempat kerja saya, tepatnya di SD, di mana saya merupakan satu-satunya guru yang mengikuti kegiatan calon guru penggerak, di mana saya menemukan beberapa ilmu baru di CGP ini, dan keinginan saya yang pertama adalah untuk menerapkan ilmu yang saya dapatkan di sekolah saya tersebut. Namun yang saya temukan saat ini adalah beberapa guru senior belum menerima secara penuh masukan atau metode belajar terbaru yang saya aplikasikan kepada teman-teman yang ada di sekolah saya. Begitu, Bu. Oke, baik Pak Budi. Jadi Pak Budi ini terpilih sebagai guru CGP di sekolahnya satu-satunya gitu Pak Budi ya. Alhamdulillah ya Pak Budi. Dan ilmu dari pendidikan CGP ini Pak Budi mau berbagi praktik baik gitu ya sama teman sejawat gitu ya maksudnya ya. Tapi kendalanya masih ada beberapa yang belum bisa menerima masukan dari Pak Budi gitu ya. Kalau boleh Pak Budi ceritakan, mereka ini belum menerimanya itu bentuknya seperti apa Pak Budi? Ya baik, selama ini katanya sih selama mereka mengajar itu kan sudah senior ya, begitu Ibu ya. Oh iya. Jadi yang mereka terapkan selama mereka mengajar itu katanya hasilnya sudah bagus. Beberapa siswa pun sudah ada yang sukses dari pola ajar yang mereka gunakan gitu. Cuman saya menyampaikan bahwasanya itu tidak salah, cuman metode baru, ada namanya metode-metode terbaru dalam penanganan terhadap kasus anak seperti itu. Jadi metode baru yang rencananya Pak Budi akan berbagi dengan guru-guru di sekolah itu apa saja Pak Budi? Baik, beberapa metode yang saya sampaikan, yang pertama itu waktu desiminasi. Beberapa ilmu yang saya bagikan kepada rekan-rekan, salah satunya adalah seperti segitiga restitusi, kemudian bagaimana
ke cara kita sebagai guru menyiapkan kesiapan anak dalam memulai pembelajaran di awal kelas, di awal pembelajaran di kelas begitu. Kemudian beberapa teknik yang saya sampaikan kepada guru-guru bahwasanya ice breaking itu sangat diperlukan dalam memacu kesemangatan anak dalam belajar seperti itu. Oke, jadi Pak Budi itu pernah melakukan diseminasi gitu ya, jadi melakukan berbagi mengenai segitiga restitusi, menyiapkan anak di awal pembelajaran, bahkan Ya. juga memperkenalkan teknik ice breaking yang termasuk ke dalam kompetensi sosial emosional dan gitu ya Pak Budi ya, dan termasuk PSE itu ya. Oke, rencana tujuan Pak Budi selama kita bincang-bincang ini di akhir apa harapan Pak Budi di akhir perbincangan kita ini Pak Budi? Yang pasti saya ingin menemukan solusi dari masalah saya yang saya hadapi saat ini. Begitu, Bu. Oke, solusi ya Pak Budi, kita sama-sama mencari solusi gitu ya. Iya. Selama Pak Budi mengajar kurang lebih sudah berapa lama di sekolah ini Pak Budi? Saya masih tergolong guru baru, Bu, sekitar 2 tahunan gitu. Masya Allah ya 2 tahun, tapi alhamdulillah terpilih CGP dan mau berbagi praktik baik itu ya. Iya, Terkendala dengan teman-teman yang masih belum bisa menerima masukan praktik baik gitu ya. Sebelumnya selain diseminasi, Pak Budi pernah melakukan apa lagi nih Pak Budi untuk memberikan masukan kepada teman-teman bahwa banyak ilmu baru dari pendidikan CGP ini Pak Budi? Baik, beberapa kegiatan yang saya buat itu, misalnya di saat saya mengajar di kelas, saya memerintah beberapa rekan bergantian untuk ada di kelas saya, stay gitu di belakang, melihat saya bagaimana cara saya mengajar. Jadi saya sampaikan bahwasanya saya bukan guru pintar, cuman kalau nanti saya ada salah bisa dikoreksi sama-sama seperti itu. Jadi bagaimana saya mengajar, begitulah gambaran ilmu CGP yang saya dapatkan. Begitu, Bu. Mantap ya Pak Budi ya. Jadi Pak Budi sudah selain diseminasi, Pak Budi juga meminta teman untuk melihat Pak Budi mengajar di kelas gitu ya, untuk meminta perbaikan gitu ya, dan biar ada teman-teman sejawat melihat adalah perbedaan, sebenarnya tidak banyak berbeda gitu maksud Pak Budi gitu kan. Nah, ternyata ada loh langkah-langkah yang perlu perbaikan gitu ya. Oke lah Pak Budi. Pak Budi sudah bagus dan memberikan contoh kepada teman-teman di mengajar di kelas ya gitu ya, dengan menggunakan ilmu yang kita pelajari di selama CGP ini. Selain itu Pak Budi, menurut Pak Budi yang sudah Pak Budi lakukan ini apakah ada umpan baliknya ya dari teman-teman yang sudah melihat cara mengajar Pak Budi tadi? Alhamdulillah untuk umpan balik sudah ada, beberapa teman yang ada di sekolah beberapa kali juga minta sama saya bagaimana cara mengajar yang baik itu, misalnya dengan menggunakan infocus begitu ya, karena kan guru senior sekarang itu banyak yang tidak bisa menggunakan gitu, tidak bisa mengaplikasikan infocus, tidak bisa mengaplikasikan laptop gitu. Jadi dari saya mengajar seperti apa, mereka juga tertarik mengajar pakai infocus dan pakai pengeras suara seperti itu. Dan saya mencoba ya. membantunya. Berarti sudah ada nampak perubahan gitu ya Pak Budi dengan mencontohkan, melihat praktek langsung dan diseminasi, sudah ada merasa tertarik gitu ya Pak Budi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ada. Bagaimana dengan pimpinan di sekolah Pak Budi, atas kepala sekolah, bagaimana bentuk dukungannya? Alhamdulillah untuk dukungan kepala sekolah itu luar biasa ya. Apapun kebutuhan yang saya inginkan dalam proses pembelajaran di sekolah itu sampai saat ini masih bisa dikoordinirkan oleh kepala sekolah. Seperti misalnya kemarin itu saya dikasih uang untuk membelikan yang namanya paket data biar nanti kawan-kawan yang ingin belajar menggunakan seperti YouTube ada paket untuk digunakan seperti itu.
Oh, Masya Allah ya, dukungannya betul-betul apa ya, kolaborasi dengan teman sejawat bagaimana Pak Budi? Eh, untuk kolaborasi, alhamdulillah sejauh ini berjalan dengan lancar dan memang semangatnya dari kawan-kawan yang tidak ikut CGP melihat saya ikut CGP itu bersemangat seperti itu. Oke, oke ya Pak Budi ya, Ya, tetap semangat Pak Budi ya. Oke, baik. kalau dari pengamatan Pak Budi, Hmm. yang sudah Pak Budi lakukan itu tingkat keberhasilannya sejauh ini bagaimana Pak Budi? Untuk keberhasilan kalau ratingnya itu dari 1 sampai ke 100 mungkin sekarang ini berada di posisi 75. Saya ingin Alhamdulillah. di semester ke depan itu bisa sampai kalau tidak ya namanya 90 mungkin saya usahakan sampai ke sana gitu. Oke lah Pak Budi, oke. Eh, rencananya ke depan apa lagi yang akan Pak Budi buat? Iya, di tahun 2024 itu di semester baru saya ingin menerapkan yang namanya pembelajaran. Saya ingin menyampaikan kepada guru-guru di sekolah saya bahwasanya salah satu keberhasilan kita dalam mendidik itu adalah melihat kesiapan siswa dulu. Gitu. Kenapa Bu Aflah kayaknya di mood itu? Di mood Bu Afla. Kenapa Bu Aflah di mute pula? Ya ini, maaf Pak Budi, terjadi kendala sedikit ya. Maaf Pak Budi, bisa diulang lagi maaf Pak Budi, saya adukan berisik. Oke, diulang pertanyaannya lagi. Oke, maaf Pak Budi ya. Ya, boleh. Tadi yang saya tanyakan, berarti tadi udah sekitar 75% gitu ya, Iya, begitulah. tingkat keberhasilannya. Ke depan apalagi yang akan Pak Budi lakukan biar ada perubahan yang meningkat gitu, di tingkat keberhasilan meningkat? Baik, langkah pertama adalah yang pertama itu untuk meningkatkan keberhasilan dalam kita mendidik siswa itu. Yang pertama adalah kita melihat dulu kesiapan dari siswa untuk menerima pelajaran hari itu. Tidak bisa serta-merta kita paksakan anak menerima apa yang belum dia siap untuk menerimanya, begitu Bu. Oke gitu ya. Kalau dari teman sejawat sendiri Pak Budi, biar ada bertambah perubahannya, biar kita sama-sama satu visi, kita sama-sama mempraktekkan ilmu dari selama pendidikan CGP ini, bagaimana rencana ke depan Pak Budi? Ya, itu rencana ke depan. Kawan-kawan juga bilang ke saya, kalau bisa di awal semester kita mengadakan kembali desiminasi apa-apa aja hal baru dari CGP yang saya dapatkan, ilmu-ilmu apa yang saya dapatkan, mereka juga ingin mendapatkan ilmu tersebut. Begitu, Ibu. Alhamdulillah ya Pak Budi ya. Semester depan gitu rencananya ya, saya kunci ya. Mereka sudah menuntut diseminasi gitu ya. Semacam sudah ada ketertarikan berarti begitu ya Pak Budi ya. Begitulah, Bu. Alhamdulillah. Jadi menurut Pak Budi, solusinya itu apa saja yang sudah Pak Budi lakukan? Mungkin solusinya adalah ya dari saya sendiri, dari kesiapan saya memberikan apa yang ada di diri saya begitu. Kalau saya tidak siap, bagaimana saya memberikan kesiapan kepada orang lain, begitu Bu. Betul sekali ya. Jadi Pak Budi selama ini sudah memberikan contoh, sudah mengajak teman masuk ke dalam kelas untuk melihat cara mengajar, bukan bermaksud menghakimi, tapi untuk berbagi ilmu gitu ya, dan melakukan diseminasi. Dan alhamdulillah sudah ada nampak perubahan gitu ya Pak Budi ya, yang awalnya merasa enggan, merasa berat, nampaknya karena mungkin dilihat, oh ternyata lebih mudah, maka mereka mau ikut malah menerapkannya di sekolah. Dan bahkan rencananya tahun depan gitu ya, semester berikutnya ya. Oke lah. Mudah-mudahan tahun depan apa yang Pak Budi harapkan, teman-teman semua bisa melaksanakannya di sekolah Pak Budi ya. Oke, kita tunggu ceritanya lagi di semester berikutnya ya Pak Budi ya, biar ada nampak sampai mana progresnya gitu ya Pak Budi. Terima kasih bincang-bincangnya hari ini. Apakah ada lagi yang mau Pak Budi sampaikan? Kira-kira itu saja Bu Aflah. Oke, bisa saya tanyakan perasaan Pak Budi setelah kita berdialog hari ini? Sepertinya sudah sedikit ada harapan, secara harapan gitu untuk saya ke depannya seperti apa.
kelanjutan belajarnya seperti apa, insya Allah udah ada sedikit masukan lah begitu Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita akhiri ya coaching kita ya Pak Budi ya. Mudah-mudahan kita semua dapat pencerahan ya. Oke. Terima kasih Pak Amin. Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali Bu Afla. Terima kasih Bu sudah Yuli. meng-coaching ya dengan alur tirta. Kira-kira nih Bu Afla, kalau saya mau tanya, kesulitan apa nih yang sudah Ibu lakukan dengan tadi meng-coaching tadi? Setelah kegiatan coaching tadi. Kalau kesulitan saya sih Bu, kadang-kadang untuk mencari apa loh Bu, pertanyaan berbobot ini, kira-kira saya memikirkan ini berbobot nggak ya, ini sesuai nggak ya, kira-kira ada apakah pertanyaan-pertanyaan saya bisa mengajak Pak Budi memahami solusinya itu loh Bu. Kalau dari diri saya itu ya. Nah. Tapi tadi udah luar biasa sekali loh Bu. Alur Terima kasih Bu. Gitu kan. Alhamdulillah. Pak Budinya juga sudah dapat menyelesaikan masalahnya gitu. Ada lagi Bu yang mau disampaikan Bu? Nampaknya cukup Bu. Oke. Tetap semangat ya Bu Afla, Pak Budi. Terima kasih Bu. Semoga dapat terlaksana kegiatan di semester depan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum Pak Budi, Bu Yuli. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Pak Budi dan Bu Yuli? Alhamdulillah kabar baik. Melu jaringannya bagus ya Pak Budi untuk hari ini ya. Ya langsung. Alhamdulillah. Lumayan lah hari ini jaringannya. Oke. Jadi siang ini ya saya sebagai pengamat, Ibu Yuli sebagai coach dan coachnya adalah Pak Budi gitu ya. Jadi Bapak Budi kira-kira kompetensi apa nih yang akan saya amati nih? Baik, untuk pengamatan yang akan Ibu saya berikan mungkin adalah jawaban-jawaban dari coach atas pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan kepada coach. Oke, berarti ini yang Bapak mau saya amati adalah pertanyaan berbobot gitu ya dari Bapak gitu ya? Iya. Oke, baik. Bu Yuli sebagai coach kira-kira bagian apa yang akan saya amati Bu Yuli? Mungkin tentang saya sendiri ya Bu, saya itu kan ngajar pelajaran fisika, di mana fisika itu kan pelajaran yang dianggap sulit sama anak-anak gitu. Jadi kalau mereka di kelas itu badannya aja di kelas, saya pikirannya entah di mana-mana gitu. Saya pengennya tuh mereka fokus terus bisa menerapkan pembelajarannya itu dalam kehidupan sehari-hari juga. Gitu ya, berarti yang mau Ibu Yuli harapkan adalah bisa anak-anak paham tentang fisika. Jadi kalau untuk Bu Yuli sendiri, saya kan sebagai pengamat gitu ya, mungkin apa yang akan saya amati dari Bu Yuli gitu, yang akan nanti saya berikan umpan balik. Gimana Bu? Kalau Pak Budi kan yang mau saya amati pertanyaan berbobot yang akan diajukan oleh Pak Budi sebagai coach. Kalau Ibu sebagai coach, kira-kira bagian mana yang Ibu anggap akan saya amati dan saya berikan umpan balik? Mungkin bagian dari cara saya menjawab pertanyaan yang berujung pada penyelesaian masalah. Begitu ya Bu ya, bagian dari termasuk apa ya kemampuan Ibu dalam mengelola emosi gitu ya. Dan pada saat ditanya oleh Pak Budi gitu ya, bisa saya tarik kesimpulan begitu ya Bu Yuli ya. Oke, kira-kira dari akhir observasi kita ini nanti kan kita kan ada lagi tuh ya setelah coaching yang dilakukan Bapak dan Ibu, itu harapannya apa yang diharapkan dari saya sebagai supervisor, sebagai pengamat Bapak atau Ibu? Kalau saya, harapan saya adalah dari hasil coaching ini ada
seperti masukan dari pengamat gitu untuk kebaikan atau kemajuan daripada pola mengajar saya dan juga dari Bu Yuli seperti itu mungkin Bu. Baik Bapak, itu ya harapan dari Bapak, ada umpan balik dari saya gitu ya. Kalau Nah, Bu Yuli apa ya? Sama ya Bu, saya pingin dengan hasil coaching tadi, perasaan saya mungkin akan lega, terus mungkin akan penyelesaian masalahnya dapat selesai gitu, menemukan hal-hal baru setelah kegiatan coaching nanti. Oke, baik Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan nanti di akhir sesi kita dapatkan ya. Saya rasa Pak Budi, Bu Yuli bisa dilanjutkan ke apanya untuk coachingnya. Saya persilahkan waktu dan tempat Pak Budi dan Ibu Yuli dipersilahkan. baik, terima kasih Bu Nur Ablah. Assalamualaikum Bu Yuli, apa kabar siang ini? Waalaikumsalam. Gimana kabar di Simelu Pak Budi? Alhamdulillah cuaca cukup bersahabat pagi siang ini ya. Di siang ini ada cerita dari Bu Yuli selaku coaching ya. Saya ingin mendengarkan sedikit ada apa sih sebenarnya yang mau diceritakan pada season kali ini. Oke, baik ya Pak. Ini Pak, saya kan ngajar pelajaran yang fisika nih, pelajaran yang dianggap sulit nih bagi anak-anak gitu. Jadi anak-anak Nah, itu kalau saya mengajar, mereka mungkin di dalam kelas, tapi mereka kurang fokus gitu Pak. kurang fokus ya dan di dalam kelas kemudian pikirannya entah kemana ya. Iya. Oke. Dari pertemuan ini, tujuan dari pertemuan ini inginnya Ibu itu seperti apa Bu? Saya sih kepinginnya anak-anak itu bisa mempelajari fisika baik secara teori maupun secara praktik. Terus nilai-nilai mereka juga bagus, bisa menerapkannya dalam kehidupan. Oke. Kemudian dari pernyataan Ibu yang Ibu sampaikan, apa saja rencana yang akan Ibu buat untuk keinginan tujuan Ibu tersebut? Yang pertama mungkin ya, saya akan mengklasifikasikan siswa itu keinginannya bakatnya di mana gitu, apakah secara teori atau secara praktek gitu. Terus yang kedua mungkin saya di kelas itu akan membuat ice breaking atau kegiatan yang positif lainnya. Jadi anak-anak itu nggak cuma mendengarkan atau pembelajarannya berpusat pada siswa gitu Kak. Terus yang ketiga mungkin lebih banyak praktikum gitu dan gitu aja sih. Oke, memang dalam ilmu fisika ini secara teori saja rasanya tidak cukup untuk kita sebagai seorang guru memberikan materinya ya, memang harus ada yang namanya praktik. Dari pernyataan barusan itu yang sudah Ibu buat dalam pembelajaran di kelas itu sudah apa saja itu Bu? Oh, saya sudah membuat soal-soal tidak pertama ya, membuat soal-soal gitu kan. Yang kedua saya membuat praktikum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi mereka merakit sendiri praktikum, terus di akhir kegiatan praktikum nanti ada pertanyaan. Jadi menyambung kalau misalnya anak-anak ini tidak bisa secara teori, nanti kan mereka bisa menjawab dari pertanyaan itu secara otodidak. Ini kan materinya kan fisika gitu ya, yang materinya ini ilmu fisika ini agak susah diterima sama anak-anak ya. Sejauh ini apakah Ibu sudah pernah berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah begitu Bu? Sejauh ini karena saya guru fisika sendiri, kalau teman di sekolah belum ya. Tapi mungkin saya sudah bekerja sama dengan teman-teman dari MGMP Fisika gitu untuk bertanya-tanya kegiatan apa nih yang bagus dalam pembelajaran nanti yang digunakan di kelas. Terus yang kedua mungkin saya ikut berbagai kegiatan pelatihan ya tentang pembelajaran fisika yang menarik dalam kelas. Nanti dari kegiatan pelatihan itu saya terapkan ke dalam kelas. Baik. Dukungan dari kepala sekolah, Ibu sebagai CGP, dukungan dari kepala sekolah itu bagaimana Bu?
Alhamdulillah kepala sekolah saya adalah orang sains juga, jadi sangat-sangat mendukung dengan kegiatan yang saya lakukan, apalagi kalau sudah melakukan praktikum dan kegiatannya itu dilakukan di lapangan. Beliau itu sangat mendukung kalau masalah dari segi fasilitas atau apapun sangat mendukung. Baik, luar biasa ya, kepala sekolah berkolaborasi dengan Bu Yuli. Mungkin yang Ibu mau, tujuan akhir daripada coaching ini untuk siswa sendiri itu bagaimana, Bu? Tujuan saya akhir ini ya, anak-anak itu pinginnya itu menyukai fisika tuh dari berbagai sudut ya, jangan cuma dari praktikumnya aja, tapi kan ada teorinya juga. Maksud saya dua-duanya tuh seimbang, praktikum bisa, teori juga bisa gitu. Selama ini kan praktikumnya oke, tapi teorinya kurang. Oh gitu. Langkah-langkah yang Ibu ingin buat untuk keberhasilan siswa ini seperti apa, Bu? Selama ini saya mencampur ya, setelah ada kegiatan praktikum, nanti setelah kegiatan akhir praktikum di akhir pembelajaran saya memberikan LKPD kepada anak-anak. Nah, dalam LKPD itu berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan praktikum sendiri, terus ada fisikanya, terus dicampur seperti itu. Jadi mereka bisa dapat dua-duanya gitu. Baik, praktikum, kemudian teori, sejauh ini dari yang Ibu perbuat, sudah melakukan tahapan-tahapan demi tahapan, kalau diberi rating dari 1 sampai 100, keberhasilan Ibu ini berada di posisi mana ini? Saat ini masih 75% ya, Pak. Saya tuh pinginnya sampai 100 gitu. Mungkin atas 95%. Oh, luar biasa. Keinginan Iya. yang luar biasa dalam hal mencerdaskan anak bangsa. Mungkin ada lagi pertanyaan saya adalah, setelah kita melakukan coaching ini, Ibu kan sudah menceritakan kepada saya, kemudian menceritakan juga kepada pengamat kita, Bu Nur Aflah. Apa yang Ibu harapkan dari coaching pada siang hari ini? Mungkin saya akan bisa lebih semangat lagi dalam mengajar, dalam terus membuat pembelajaran-pembelajaran menarik yang berpusat kepada siswa, terus anak-anak senang dengan pelajaran fisika atau pelajaran-pelajaran lainnya. Baik, terima kasih Bu Yuli. Saya selaku coach sudah merasa cukup puas dengan jawaban dan dari pertanyaan saya berikan. Harapan saya sih sebenarnya dari coaching ini salah satunya adalah apa yang Ibu tahan selama ini, tidak bercerita kepada siapa, di coaching ini terbuka. Semoga harapan Ibu ke depannya ini lebih baik lagi dalam proses pembelajarannya, tidak di posisi 75 lagi ya, Bu. Harapannya bisa di sekitar 80 sampai 90 seperti itu. Terima kasih, saya sebagai coach mengucapkan terima kasih kepada Bu Yuli. Mungkin saya kembalikan kepada Bu Nur Aflah sebagai pengamat. Silakan Bu Nur Aflah. Ya. Oke, baik sekali Pak Budi, Bu Yuli, alhamdulillah ya sesi coaching Bapak dan Ibu selesai. Tadi Pak Budi yang mau saya amati adalah mengenai pertanyaan berbobot dari Bapak kepada Bu Yuli. Menurut Bapak, setelah Bapak melakukan coaching, pertanyaan berbobot itu sudah muncul atau belum menurut Pak Budi? Kalau untuk pertanyaan berbobot saya rasa sudah, Bu. Oh iya, betul. Menurut saya juga sudah, jadi Bu Yuli juga sudah mulai terbuka satu persatu permasalahannya apa, kesulitannya pun akhirnya Bu Yuli juga mulai memahami solusinya. Jadi menurut saya juga sudah ada gitu ya Pak Budi ya, pertanyaan berbobot dari Pak Budi. Alhamdulillah ya Pak Budi ya. Oke, Bu Yuli. Tadi Bu Yuli berharap yang saya amati adalah yaitu mengenai kemampuan Ibu dalam mengelola emosi Ibu saat ditanya. Kan kita tahu ya kalau kita cerita mengenai anak, kita kadang ada agak gimana greget gitu ya. Menurut Bu Yuli, apakah pengelolaan Bu Yuli itu bagaimana penilaian Ibu waktu jadi coach tadi?
pengelolaannya mungkin saya lebih tenang, lebih senang, lebih lega gitu setelah ditanya, setelah melakukan coaching tadi, perasaannya lebih lega, unek-uneknya tadi udah keluar semua. Ya, gitu ya Bu, undang-undangnya keluar ya. Dan menurut pengamatan saya juga, Bu Yuli waktu ditanya juga cukup tenang ya, tidak terbawa emosi gitu ya, mengingat kadang kita kepingin anak begini tapi tidak sesuai, dan kadang-kadang ada muncul rasa khawatir, rasa marah gitu banyak ya Bu ya. Alhamdulillah menurut saya cukup bagus, bahkan sangat bagus pengelolaan emosi Ibu. Jadi nampak gitu ya, terbukalah apa-apa yang Ibu rasakan sebagai kesulitan, serta Ibu juga dapat terbuka dengan pertanyaan Pak Budi gitu ya Bu, dan akhirnya mendapat solusi. Sebelumnya boleh saya tambahkan sedikit gitu ya Pak Budi, Bu Yuli, dari hasil pengamatan saya ya. Boleh, silakan Bu Afla. Iya, jadi Bu Yuli kan bertanya bagaimana caranya biar menarik untuk belajar fisika gitu ya. Kalau boleh saya menambahkan gitu, bagaimana dengan menambahkan model-model pembelajaran seperti yang Ibu Yuli sampaikan tadi, kan ada praktikum, ada praktek. Karena kan model-model pembelajaran juga bisa membantu kita untuk membuat pembelajaran menarik. Misalnya kayak kunjung karya atau mungkin tim ahli. Apa pernah Ibu pakai Bu Yuli? Tim ahli sudah pernah Bu, saya. Oke, jadi kalau Ibu pakai model-model pembelajaran seperti itu, menurut Ibu bagaimana suasana belajar di kelas Ibu? Pembelajaran dalam kelas lebih menyenangkan, lebih seru. Jadi kalau anak-anak bergerak itu mereka senang, semangat gitu. Berbeda kalau kita hanya memberi ceramah gitu, beda sekali. Iya, jadi nanti ke depannya bisa ya Bu Yulia kita pakai model-model pembelajaran gitu ya. Karena kan kita juga punya panduan gitu ya model-modelnya. Ditambah lagi, apakah Bu Yuli pernah menggunakan game untuk pembelajaran Ibu? Untuk game saya sudah pernah sih Bu, tapi kalau game kurang, anak-anak tuh kurang kalau misalnya dalam fisika itu karena menghitung waktunya tidak dapat gitu. Jadi kurang. Gitu ya. Kira-kira ada nggak ya menurut Bu Yuli game yang menarik gitu untuk fisika gitu? Karena kan zaman now gitu ya, kita tahu anak milenial itu suka ya pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan gadget gitu. Apa pernah Ibu pakai game yang berhubungan dengan aplikasi gitu? Oh, itu sudah pernah saya coba juga sih Bu. Iya. Karena saya lupa dengan aplikasinya, tapi anak maju satu persatu dengan menunjuk ke laptop kalau jawabannya muncul benar gitu, mereka akan senang gitu. Iya gitu ya Bu ya, senang ya. Berarti ada suasana menarik muncul di situ ya Bu ya. Iya. Berarti pernah ya Bu, alhamdulillah. Berarti Ibu ini tinggal sedikit lagi gitu ya, menambahkan model-model pembelajaran yang berbeda. Berarti sebenarnya sudah dilakukan ya Bu, cuman mungkin kita butuh pembiasaan gitu ya sama anak ya. Dan namanya kita jadi guru ya, butuh sabar dan sabar gitu ya. Karena kita kan mau semua pembelajaran kita berpihak pada murid gitu. Gitu juga ya Pak Budi ya, menurut Pak Budi ya. Oke. Jadi Ya, Bu, Bapak iya, ada Pak Budi ada mau menambahkan mungkin mengenai model-model pembelajaran yang sudah pernah Pak Budi lakukan? Saya rasa cukup ya, mungkin sebagai guru fisika ya di SMA, anak-anak kan mungkin diperbolehkan bawa HP sekali-sekali gitu, menggunakan pelajaran, menggunakan aplikasi permainan, mungkin seperti Kahoot bisa digunakan untuk hiburan kepada anak-anak dalam membuat penyelesaian soal gitu, Bu. Oke, jadi ya. Jadi menurut Pak Budi dan Bu Yuli, bagaimana coaching kita bersama saya sebagai pengamat sudah, apakah apa perasaannya gitu sebagai saya pengamatnya di sini? Kalau perasaan saya luar biasa ya, arahan dan bimbingan dari pengamat Bu Afla, memberikan wejangan-wejangan, gambaran-gambaran bagaimana posisi guru, bagaimana posisi siswa sudah ada di penerapan itu yang disampaikan oleh Bu Nur Afla. Begitu Bu.
Ya, terima kasih Pak Budi, Bu Yuli. Mudah-mudahan ke depannya kita sebagai guru adalah pembelajar sepanjang hayat dan kita sama-sama bisa saling mencerahkan. Seperti hari ini saya juga tercerahkan dengan cerita Bu Yuli dan pertanyaan berbobot dari Pak Budi. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Catur dan Bu Afla. Bagaimana kabarnya Oke, di siang ini? Alhamdulillah sehat Pak Budi. Pak Budi Baik. sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, di siang ini agenda kita yang sudah kita rencanakan sebelumnya, kita akan melakukan coaching, di mana pada siang ini Bu Yuli bertindak sebagai coach, sementara coachingnya adalah Bu Nur Aflah. Pada kesempatan ini saya sebagai pengamat, sedikit banyaknya insya Allah akan memberikan masukan, di mana masukannya nanti mudah-mudahan berguna bagi kita bersama agar kedepannya kita lebih baik lagi dalam program pengajaran kita di kelas. Baik, kepada Bu Yuli selaku coach, bagaimana kesiapan Bu Yuli melakukan coaching kepada Ibu Nur Aflah sebagai coach, mengingat saat ini kita jaraknya agak jauhan ya. LDR kita ya. Oke. Oke, mungkin saya yang pertama itu akan menanyakan kabar dulu sama Bu Afla ya, biar nanti komunikasinya lancar, terus tidak ada kecanggungan gitu. Terus yang kedua, saya akan membuat strategi alur tirta ini, menanyakan pertanyaan dengan menggunakan strategi alur tirta. Terus yang ketiga, membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, nanti yang kemudian pertanyaan itu bisa memancing menyelesaikan masalah dari Bu Afla sendiri gitu. Terus yang keempat, tentunya saya akan mencatat poin-poin yang penting nantinya, terus akan menjadi kesimpulan dan juga merefleksikan hasil coaching nantinya. Itu aja mungkin Pak Budi. Oke, baik. Semoga coaching kali ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan ada solusi baru dalam pembelajaran kita. Saya persilahkan kepada Bu Yuli langsung melakukan coaching kepada Bu Nur Aflah. Silahkan. Oke, Assalamualaikum Bu Aflah. Waalaikumsalam Bu Yuli. Gimana kabarnya siang ini Bu Aflah? Alhamdulillah sehat Bu Yuli. Bu Yuli gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Afla. Untuk kegiatan coaching hari ini, tujuan Ibu untuk melakukan coaching itu apa Bu? Kalau boleh saya tahu. Hari ini tujuannya saya mau Bu Yuli bisa membantu saya mencarikan solusi mengenai kesulitan saya dalam apa Bu? Pembuatan video menarik Bu. Karena terus terang saya nih kalau dalam IT itu sangat kurang gitu Bu. Oke, berarti Ibu Afla ingin membuat video menarik karena penguasaan artinya berkurang ya Bu ya? Iya Bu. Langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk biar bisa IT-nya biar bisa gitu? Sebenarnya kan Bu, kita ini kan kalau dalam mengajar memang perlu IT ya, penguasaan IT seperti menggunakan Microsoft Word, mengetik itulah ya. Tapi kan selama ini yang saya kuasai itu cuma bagian mengetik. Nah, sedangkan di kelas itu kita kadang butuh juga untuk video pembelajaran. Jadi biar pembelajaran menarik, tidak hanya teks, kan ada video Bu. Ya, yang sudah saya lakukan selama ini karena memang itu untuk saat ini sangat dibutuhkan, itu biasanya Bu pertama saya buka mandiri kan Bu, tutorial di YouTube.
terus tanya sama teman, belajar sama teman yang sudah bisa buat video. Terus kebetulan karena kita ikut pendidikan CGP ini, alhamdulillah saya punya teman-teman yang memang pandai IT, saya bisa tanya sama teman-teman yang di CGP gitu, Bu. Oke, berarti Ibu ini sudah berupaya banyak ya, Bu, ya? Iya, Bu. Seperti bertanya sama kawan-kawan sejawat, terus kolaborasi dengan teman-teman CGP gitu kan, Bu. Nah, tantangannya apa nih, Bu, ketika Ibu melakukan pembelajaran menggunakan IT? Dalam membuat video ini, Bu, yang kemarin saya sudah berhasil itu kan, Bu, baru membuat tampilan slide-nya sekedar ya tampil gitu aja. Yang saya mau itu tampilannya itu kayak kemarin kan, kayak misalnya misalnya segitiga restitusi itu kan ada 3 poin. Saya mau keluar tampilannya satu-satu gitu. Pertama, gitu. Nah, di situ tantangannya, Bu. Biar tampilannya itu keluar tulisan satu persatu, biar ada efek-efek suara yang berbeda. Iya, betul. Waktu saya buka YouTube, Bu, belajar mandiri, mungkin nggak apa ya, Bu, aplikasi di rapor saya nggak sesuai dengan yang di YouTube, Bu. Jadi kendala juga sama saya. Saya coba-coba kurang berhasil. Akhirnya, Bu, saya coba tanya teman. Ya mungkin karena faktor apa ya, pembiasaan ya, Bu. Saya belum terbiasa, terutama ini loh, Bu. Karena kan sekarang itu kata kawan ya, yang sudah saya rasakan juga, lebih mudah membuatnya di Canva dibanding kalau kita menggunakan yang kalau dulu kan di PowerPoint gitu kan, Bu. Sekarang ternyata di Canva lebih mudah. Nah, kesulitan saya di Canva itu, Bu. Karena mungkin saya baru belajar dari YouTube ya, tutorial mandiri, bertanya sama kawan pun belum berapa sering gitu. Jadi kesulitannya di situ, Bu. Berarti Ibu ini pinginnya sebenarnya sudah bisa nih membuatnya di PowerPoint menggunakan PPT, cuman kalau di Canva itu belum mahir ya kan, Bu? Gitu kan, Bu? Nah, Iya. Ibu sendirilah, pernah nggak berkolaborasi atau mengajak rekan sejawat atau siapa gitu untuk berbagi pengalaman gitu dengan menggunakan Canva? Sebelumnya pernah, Bu, tapi baru beberapa kali kan, karena memang baru-baru ini saya baru belajar gitu. Jadi istilahnya kalau baru beberapa kali, kayaknya saya masih belum ada pemahaman gitu, Bu. Karena kan kita belajar itu kan mulai dari pembiasaan gitu ya, gitu, Bu. Kalau saya jadi pernah nanya gitu sama kawan, bahkan langsung praktekan gitu, tapi karena mungkin belum terbiasa, jadi masih kesulitan, Bu. Rencananya gimana Ibu setelah melakukan dengan teman tadi, Bu? Rencana, Bu, ini kan kita kan udah mau ujian gitu ya, minggu depan. Ya, jadi mungkin rencana saya waktu ujian kemarin saya ada juga minta kawan gitu mendampingi saya untuk mengajarkan tentang buat video menarik dari Canva. Karena kan kemarin video saya di Canva cuman tampilan keluar slide-slide gitu aja, bukan yang menarik. Maksudnya sederhana, bukan yang menarik. Jadi saya coba buat nanti kalau udah ada keluar jadwal, kapan saya mengawas, kapan teman tersebut mengawas, bisa kami duduk bersama belajar. Karena terus terang kalau dari YouTube, mungkin karena saya kurang mahir IT ya, jadi banyak kesulitan. Jadi saya lebih suka langsung belajar gitu, didampingi mentornya gitu, Bu. Oke, keren ya, berarti Ibu sudah pernah mencoba gitu kan. Ya, Kalau Bu. boleh saya tahu ini Bu, presentasi Ibu dalam membuat Canva itu kalau dari skala 1 sampai 10 lah udah sampai mana Ibu? 60 mungkin, Bu. Karena masih ya, jadi saya bilang, Bu, kemarin pertama saya coba berhasil saya masukkan lagu. Terus berikutnya kan saya coba berikutnya di Canva, ternyata lagunya tadi bisa nggak muncul, saya nggak tahu kendalanya di mana gitu. Jadi istilahnya mungkin karena belum biasa, jadi saya rasa 60 deh, Bu.
Belum terbiasa aja ya, Bu. Tapi Iya, sebenarnya sudah bisa, cuman kesempatannya belum ya, Bu, ya. iya Bu. Komitmen apa nih yang biar Ibu tetap lancar, tetap bisa stabil gitu dalam mempelajari pembuatan Canva ini, pembuatan video dalam Canva? Insya Allah sih rencananya kalau nanti ada apa, ada kesempatan gitu, apalagi kan sesudah ujian memang kita lapang ya bisa belajar. Terus kita juga ada libur. Terus alhamdulillah kegiatan kita di pendidikan guru penggerak juga ada pose gitu ya, ada jeda. Mungkin di libur itu saya mau coba eksplorasi lagi, berkolaborasi dengan teman, belajar coba buat-buat lagi untuk termasuk untuk media ajar untuk anak gitu. Luar biasa sekali semangatnya Mbak Aflah ini. Semoga dapat berjalan dengan lancar apa yang mau Ibu capai gitu. Kira-kira ada lagi Ibu yang mau disampaikan? Harapan saya sih Bu, harapan saya mudah-mudahan waktu untuk ada ketersediaan waktu cukup untuk membuat saya lebih memahami, lebih punya pemahaman mumpuni lah gitu membuat video menarik gitu ya. Itu sih Bu harapan saya. Oke, keren ya Bu ya. Ibu tuh sangat semangat kali, sangat menginspirasi saya nih Bu sebagai yang guru junior gitu. Jadi Nggak ada junior senior loh Bu, sama aja. tapi semangatnya luar biasa Ibu. Semoga Terima berhasil ya Bu melakukan kegiatan Amin. pembuatan Canva-nya. Amin Bu, makasih. Oke, saya kembalikan sama Pak Budi. Baik. Luar biasa ya coaching hari ini, inspirasi sekali dari Bu Nur Aflah sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, kemudian sebagai seorang guru yang masih menyempatkan mau belajar gitu ya, tahap demi tahapan dalam pembuatan video pembelajaran, di mana video pembelajaran ini memang sangat diperlukan dalam kita memberi semangat memulai pelajaran kepada anak-anak kita di kelas. Saya sebagai pengamat melihat keinginan yang luar biasa dari Bu Nur Aflah ini, di mana keinginan Bu Nur Aflah yang ingin membuat sesuatu metode pembelajaran melalui video pembelajaran dari Canva, yang mana awalnya belum bisa, kemudian belajar dan dapat nilai yang katanya tadi masih taraf 60. Semoga di tahap selanjutnya, di pertemuan selanjutnya nanti, saya mau mendengar mungkin Bu Aflah sudah ada di angka 80 sampai 90. Begitu Bu Aflah ya. Amin. Amin. Makasih Pak Budi. Oke. Pertanyaan saya kepada Bu Nur Aflah ini ya. Ya. Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan coaching ini, Bu? Karena Bu Yuli apa ya Pak ya membuka pertanyaan terus menanyakan, jadi semacam terbuka pikiran saya gitu. Jadi ada termotivasi loh, oh yang saya lakukan itu mungkin sebaiknya saya lakukan terus menerus biar ada pembiasaan sama saya. Karena kan ditanya terus oh solusi yang sudah saya lakukan, sesuatu yang sudah saya lakukan sebaiknya diterapkan terus. Jadi kayak ada penguatan dari Bu Yuli, Pak. Makasih Bu Yuli. Sama Ibu. Baik, terima kasih Bu Yuli atas masukannya seperti itu ya. Dimana memang harus kita sebagai seorang guru itu harus selalu belajar dan belajar. Semoga coaching hari ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya selaku pengamat mengucapkan terima kasih kepada coach dan juga coaching. Semoga di pertemuan selanjutnya kita semakin sukses kembali. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.